Vivat Koresu Perkormarie. Halo sahabat YouTube Promodito SCY, kembali lagi bersama saya Geta. Nah, di konten atau di episode di YouTube Promodito SCY kali ini sedikit berbeda karena kita kedatangan bintang tamu, seorang anak muda yang hobinya sangat bisa dibilang menghasilkan dan tidak sekedar hanya hobi-hobi biasa. Untuk kalian yang bersekolah di daerah Lubuk Linggau, Saverius pasti sudah sangat familiar dengan bintang tamu kita kali ini, yaitu adalah Joyvan. Halo Joyvan. Halo. Gimana nih kabarnya? Kabar baik. Di musim pandemi kayak gini tetap sibuk? Masih sibuk dengan konten-konten dan juga masih belajar lah daring seperti biasa. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut lagi mengulik tentang siapa Joyvan ini, kemudian apa sih hobi yang sudah saya sebutkan di awal yang menghasilkan, benar? Menghasilkan. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita lihat profil dari Joyvan berikut ini. Joyvan Bastian Sinembariba, pemuda berumur 17 tahun. Ya, lahir tahun 2003, anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia seorang pemuda Katolik yang juga rajin berdoa, aktif dalam gereja seperti mengikuti perayaan Ekaristi. Ia saat ini duduk kelas 12 SMA. Ia juga menjadi pribadi yang setia untuk belajar. Apalagi masa pandemi ini, dia tetap setia mengikuti daring. Dia punya hobi yang sungguh menarik, yakni main game. Yang menarik lagi dari sosok yang satu ini adalah ia sebagai YouTuber muda. YouTuber muda yang sudah menghasilkan. Alat-alat yang ada yang saat ini digunakan pun hasil kerja kerasnya. Dia memulai YouTube sebagai YouTuber sejak kelas SMP, tepatnya awal ia masuk SMP. Joyvan Bastian Sinembariba. Oke, setelah kita melihat profil dari Joyvan, nah sekarang kita akan lebih lanjut lagi mengulik siapa sih Joyvan ini. Halo Joyvan. Halo. Nah, ini Joyvan ini sekarang statusnya adalah sebagai pelajar. Teman-teman, Joyvan ini masih muda sekali. Umurnya 17 tahun ini. tuh, baru 17 tahun. Masih muda banget. Nah, Joyvan sekarang bersekolah di mana? Di SMA Saverius Lubuk Linggau. Oke, di SMA Saverius Lubuk Linggau. Sapa dulu dong teman-temannya, siapa tahu. Halo. Nah, Joyvan ini adalah seorang bisa dibilang sebagai gamer. Gamer Betul? sih nggak terlalu sih, cuman lebih ke konten kreator. Konten kreator, berarti sebagai YouTuber ya. Iya. Sebagai YouTuber muda nih. Nah, Joyvan, sebelum kita lebih lanjut lagi, Joyvan ini kontennya dalam ranah apa ini? Untuk konten YouTube Fun Gaming ini lebih ke ranah gaming. Cuman ada juga disisipi video-video vlog dan juga tutorial mungkin. Jadi kalau Fun Gaming ini mungkin dari kata gaming ya pasti orang semua tahu gaming ya. Cuman bisa saya masukkan ke vlog dan juga video-video lain yang mungkin saya suka nantinya. Oke, berarti tidak hanya terfokus pada gaming saja ya. Bisa vlog sehari-hari atau tutorial-tutorial yang mungkin membantu ya. Iya. Oke, nah Joyvan, ini kan kamu sebagai bisa dibilang YouTuber muda nih ya. YouTuber muda. Nah, latar belakang apa atau motivasi apa yang sebenarnya membuat kamu akhirnya terjun ke dunia YouTube? Jadi motivasi saya ini karena saya ini orang yang candu dengan yang namanya media sosial. Jadi saya itu dari SD mungkin ya udah aktif banget dengan yang namanya Facebook.
Jadi di situ saya tuh mikir, saya ini belajar juga nggak bagus dan juga hobi juga main HP terus. Yang ada cuma dimarahi orang tua. Iya, gitu benar. Jadi di situ saya searching dong. Saya searching di Google cara mendapatkan uang dari internet dulu. Oke. Nah, rata-rata jawabannya itu yang pertama membuka bisnis online, kan? Yang kedua dengan membuka jasa online. Nah, yang saya tertarik dari artikel tersebut adalah menjadi penulis blog kalau nggak salah. Nah, di situ saya tertarik nih, karena di situ ditulis kalau Anda menjadi penulis blog, Anda akan dibayar langsung oleh Google. Nah, di situ saya merasa, wih keren ini. Nanti kalau ditanya gaji kamu dari mana? Dari Google, kan keren kan? Nah, dari situ saya mulai tuh untuk buat blog dan juga masuk grup Facebook. Di situ saya kan suka banget dengan yang namanya grup Facebook, online media sosial gitu. Jadi di situ saya menemukan orang yang bisa menjadi mentor saya. Di situ saya mendapatkan dukungan dan juga motivasi dari situ. Jadi saya nge-YouTube tuh bukan dari YouTube, bukan dari orang-orang yang niru atau lintar gitu ya. Jadi dari situ saya beralih dari blogger ke YouTube gitu loh. Jadi karena blogger ini udah nggak laku, atau saya dulu nggak sukses lah di blogger itu dulu ya. Jadi di sini saya mempunyai pengalaman di YouTube dari blogger. Jadi saya itu dapat inspirasi dari YouTube tuh dari blogger awalnya. Oke, berarti bisa disimpulkan nggak bermula dari YouTube ya, malah dulu adalah sebagai blogger dulu, penulis blog. Setelah kayaknya blog ini nggak menghasilkan gitu ya. Sebenarnya menghasilkan, cuman di situ saya emang merasa tidak berkembang, kurang, bukan passion saya lah. Pokoknya nulis itu kan namanya orang malas nih kan, kalau malas nggak bisa jadi blogger kan. Tapi di situ saya motivasinya ya mungkin karena uang. Jadi saya banyak kesalahan dan juga kegagalan pas di blogger. Tapi untuk ilmu dari AdSense ini saya dapatkan dari blogger. Oke, Joyvan. Kalau untuk nge-YouTube-nya itu dimulai pada usia berapa? Pas awal masuk SMP. Nah, ini kan kamu YouTube-nya bermula dari gamers ya. Isinya kebanyakan adalah games ya. Nah, dari situ bagaimana tanggapan orang tuanya Joyvan tahu bahwa anaknya adalah seorang YouTuber tapi adalah dalam bidang gamers? Jadi awalnya sih kan orang tua itu nggak tahu saya itu buat apa di kamar. Jadi pertama-tama saya itu ngomong-ngomong sendiri. Biasa pas lagi main game di record sambil ngomong. Orang tua tuh sampai curiga dan khawatir dulu. Ini anak sehat nggak sih? Gitu. Jadi dikira ngapain ya ngomong-ngomong sendiri gitu ya? Karena dulu pintu ini masih jelek, nggak ada kunci, jadi main buka aja dulu. Jadi situ kalau udah record terus lagi ada orang tua masuk itu bad mood sekali gitu. Sebel ya, rasanya kayak aduh ini loh malah diseru-serunya gitu kan ya. Terus ya tanggapannya tuh sih saya sebenarnya sih saya nggak langsung ngasih tahu gitu. Pak, Ma, saya mau jadi YouTuber gitu, enggak sih. Jadi saya tuh pengennya tuh saya ngebuktiin kalau jadi YouTuber itu punya hasil dan orang tua melihat sendiri hasil dari YouTube itu. Jadi tanggapannya sih pas sudah seperti ini orang tua mendukung sepenuhnya dengan membuat kamar seperti ini. Oke. Tapi awal-awalnya sih sebenarnya saya diam-diam aja kalau mau jadi YouTuber kan. Jadi saya buat video upload sampai sekarang bisa menjadi sukses ini sih. Jadi awal-awal sih tanggapannya tuh nggak ada sih. Ya dibiarkan aja sih. Karena dikira hanya game biasa ya. Dikira hanya sebatas hobi aja. Nggak tahu kalau seperti biasanya. Nggak tahu sebenarnya kalau anaknya adalah seorang YouTuber gitu. Tapi orang tua taunya itu sejak kapan? Sejak pertama kali itu mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke. Kan kalau bank masih yang kids ya, ATM kids itu kan dikontrol orang tua itu kan, pemasukan dan juga pengeluarannya. Terus suatu ketika aku dapat income sebesar 1 juta pas pertama kali itu. Gaji pertama lah ya. Nah di situ orang tua bingung tuh kan, ini anak dari mana uang itu? Terus dia nanya sebenarnya, ini kamu dapat 1 juta ini dari mana katanya kan? Oh jadi ini, jadi saya jelasin satu persatu. Jadi mereka dari situlah mereka mendukung saya menjadi YouTuber gitu. Oke, berarti orang tua ini tahu ketika Joyvan ini sudah mendapatkan gaji dari YouTube. Gitu. Berarti setelah ada hasilnya, baru Joyvan ini menunjukkan bahwa ini loh hobi saya itu menghasilkan. Oke. Itu teman-teman. Jadi hobi itu bukan hanya sebatas hobi yang memakan banyak waktu, tetapi sebisa mungkin hobi itu juga menghasilkan. Oke, Joyvan, setelah sekarang sudah
ini ya, nge-YouTube sudah berjalan ya. Sikap apa yang kamu kembangkan sehingga kamu mencapai titik ini? Apalagi sekarang sudah mendapatkan Silver play button. Oke, bisa diambil. Bisa ditunjukkan. Nah, sudah sampai mendapatkan ini, sikap apa yang kamu kembangkan sampai akhirnya kamu bisa memegang ini? Sikapnya sih sebenarnya sederhana ya Mbak ya. Yang pertama itu harus yakin. Terus kita harus mau bekerja keras. Jadi banyak orang yang memandang saya ini orang yang beruntung. Karena ada Mobile Legends, saya nge-record terus saya dapat silver play button. Tapi sebenarnya orang lain tuh tidak tahu proses saya di belakang gitu. Jadi yang pertama tuh yang nggak diketahui orang lain tuh saya udah banyak memakan korban AdSense. Akun Google AdSense saya ini ada 3 lebih yang terkena banned. Jadi dari situ saya terus belajar, terus bangkit dan nggak menyerah sampai di situ. Jadi sikap yang saya kembang tuh jangan mudah menyerah dan terus berjuang. Oke, jadi teman-teman kalau mau berusaha ya Jovan ya, berusaha nggak mudah menyerah, bekerja keras, pasti semua itu akan mendapatkan sebuah hasil yang bisa kita nikmati di akhirnya, begitu kan? Oke Jovan, nah setelah kamu sukses ini, sikap apa yang sekarang ada pada dirimu yang ya sehari-hari kamu lakukan setelah sukses tapi ya, kalau itu tadi kan sebelum sukses merintis kesuksesan. Nah kalau setelah sukses ini apa? Kalau sikap yang setelah sukses ini mungkin lebih rendah hati sih. Soalnya saya sendiri tuh pas masuk SMA nih, subscriber udah 50.000. Oke. Di situ saya emang punya planning, saya nggak akan ngasih identitas saya. Oke. Karena kalau kita sombong, malah kita ini tidak akan terus berkembang dan maju. Oke, jadi benar, di situ benar. Saya udah berusaha untuk menyemputi identitas saya sebagai YouTuber, tapi masih ada teman yang tidak bisa diajak kompromi. Yang mengeflorkan ya, mengeflorkan bahwa identitasmu itu adalah sebagai YouTuber. Jadi saya lebih menekankan ke rendah hati. Oke, rendah hati. Jadi ya sudahlah ini cukup untuk saya gitu kan. Terus biarkan mereka menikmati gitu ya. Terus itu kalau aku tahu kalau identitas YouTuber tuh takutnya tuh teman gitu nah. Teman itu kadang milih-milih gitu. Oke, benar. Jadi ada juga pasti orang yang benci karena kesuksesan kita. Jadi aku nih pengen dari awal tuh nggak tahu mereka ya aku YouTuber gitu. Oke, jadi ya biarkanlah ya diam-diam gitu ya. Karena kalau orang sukses tuh kan banyak orang yang benci mungkin kan. Benar. Jadi lebih baik ditutupi, tapi kenyataannya pas awal-awal udah tahu semua teman-teman. Ya, tapi kan ya masih bisa lah ya menutupi gitu kan, walaupun tidak 100% bisa tertutupi ya. Jadi kuncinya adalah sekarang rendah hati tidak sombong. Oke, selanjutnya nih Joyvan, kamu kan statusnya masih sebagai pelajar ya sekarang ya. Pelajar, terus YouTuber, game, kemudian sebagai anak Katolik juga, sebagai OMK ya. Nah, bagaimana cara kamu mengatur waktu antara beriman, bersekolah, dan juga nge-YouTube? Nih biasanya para anak muda nih kesulitannya adalah membagi waktu mereka. Untuk tipsnya nih sih sebenarnya sih saya sendiri susah membagi waktu. Masih susah lah ya. Susah. Tapi saya usahakan sebaik mungkin saya utamakan ke gereja dan juga berdoa. Dan untuk urusan belajar itu sebenarnya kalau malam saya full untuk ngerjain PR, ngerjain tugas. Jadi biasa kalau udah ngedit video sore, jadi udah selesai. Jadi awalnya saya bangun pagi ke sekolah, terus pulang sekolah itu buat konten itu paling sejam sudah selesai dan edit paling 2 jam 3 jam. Jadi sore itu sudah selesai semua, tinggal upload, dan malam udah tinggal bagi untuk belajar, ngerjain PR gitu. Terus minggu ke gereja. Gitu ya, tetap ya. Jadi ngekontennya itu setelah pulang sekolah. Kemudian nanti setelah selesai sudah ngedit dan lain sebagainya, mandi, istirahat sebentar lah ya. Kemudian barulah malamnya untuk belajar. Dan begitu juga seterusnya nih ya. Nah, terus pergaulannya di luar bagaimana? Nah, kalau pergaulan di luar ini sebenarnya masih jalan, cuman kadang tuh lupa. Jadi saya tuh bisa seharian di rumah ngedit video. Dan kadang juga saya lupa belajar juga sebenarnya. Kadang sampai malam ngerjain tugas itu nggak sempat, jadi di sekolah. Dan kalau untuk editing itu bisa sampai malam juga sebenarnya, Mbak. Oke. Tapi untuk masalah sekolah selama
kamu terjun di dunia YouTube ini tidak ada masalah kan? Tidak ada sebenarnya. Jadi sebuah hobi itu sebenarnya tidak boleh menutupi yang utama. Utama kita sebagai pelajar ya kita harus bersekolah gitu kan, belajar. Jadi hobi itu adalah sebagai tetap sampingan ya, tetap sampingan yang nggak bisa dijadikan hal yang utama sebenarnya, gitu ya. Oke, nah setelah kamu sibuk di dunia YouTube nih, bagaimana iman Katolikmu ini tetap hidup dan berkembang? Setelah di YouTube nih saya semakin bersyukur sebenarnya. Saya merasa ini mukjizat untuk saya, dan mungkin orang belum tahu bentuk kamar saya dulu tuh gimana, Mbak. Di sini dulu kasur sampai segini, jadi kursi meja tuh nggak ada yang bisa masuk. Jadi dulu saya buat video di situ, sempit banget di situ. Jadi di situ saya berpikir, kapan sih ini kamar bisa berubah? Kapan sih saya dapat dukungan dari orang tua untuk merubah kamar ini? Jadi selama saya berproses, bersabar dan tekun, akhirnya saya bisa mewujudkan keinginan saya yang dulu menjadikan kamar ini menjadi studio YouTube. Oke, benar. Jadi saya merasakan itu mukjizat dari Tuhan, memberikan saya rezeki, membeli segala barang untuk keperluan YouTube, dan bisa sampai di titik sekarang ini. Nah, kamu ini kan juga sebagai OMK, sebagai orang Katolik, sebagai anak Katolik ya. Kamu masih aktif juga di gereja? Kalau di gereja masih aktif, tapi tidak bisa dibilang aktif sepenuhnya. Tapi kadang saya ikut kok kalau balik gereja, ada pertemuan OMK. Jadi saya nggak bisa bilang saya sepenuhnya bisa ikut OMK gitu. Kadang ada waktu yang bertabrakan gitu. Jadi kalau untuk OMK itu saya masih ikut, saya masih bergabung dengan komunitas di OMK Santa Maria Mataram. Jadi untuk urusan gereja dan juga OMK saya masih aktif. Aktif berarti imannya tetap bertumbuh dan berkembang walaupun sekarang sebagai seorang YouTuber. Kalau itu tadi kan di luar ya, komunitas di luar di gereja. Nah, kemudian bagaimana kalau kamu sendiri secara pribadi menghidupkan hidup doamu? Jadi sebenarnya kalau saya itu setiap hari saya mengutamakan doa, karena saya selalu bersyukur atas semua yang saya dapat, dan kadang saya melakukan banyak kesalahan. Jadi kalau saya mempunyai kesalahan tuh rasanya nggak lega kalau setiap hari nggak berdoa pada Tuhan. Jadi saya sendiri tuh membiasakan diri untuk berdoa setiap hari, hampir setiap malam. Oke, jadi setiap malam mungkin sebelum tidur. Kadang juga membaca kitab suci dari HP, dari kitab suci asli di sini. Oke, wah teman-teman, walaupun di sini ya. Jadi ini alat-alatnya YouTube ya. Jadi berkat gitu. Ini meja semoga menjadi berkat, apa yang saya lakukan di sini bisa menjadikan hasil yang terbaik. Jadi menurut saya kitab suci di sini juga mungkin bisa dibaca dan juga sebagai inspirasi simpanan lah ya. Jadi juga saya membuat wallpaper ini juga kadang saya untuk mengingat Tuhan. Kadang saya terlalu sombong kan, saya mau melihat wallpaper dan juga untuk sebagai penyemangat lah. Mengingatkan lah ya, mengingatkan bahwa kita ini juga milik Tuhan gitu ya. Sebenarnya ini kakak yang buat. Cuman kemarin mau ganti, aduh ini cocok juga untuk motivasi gitu. Iya, benar. Udah nggak usah diganti lah, ini aja. Itu teman-teman, seorang anak muda hobinya ngegame tapi tetap ingat pada Tuhan, betul? Betul, jadi tetap bahwa motivasi tujuan utama itu juga berasal dari Tuhan. Kita tidak boleh lupa akan Tuhan dan juga tetap menghidupkan doa ya. Doa jangan lupa setiap hari karena kita mendapatkan semua ini berasal dari Tuhan. Oke, di masa pandemi seperti ini Joyvan, di sini sudah bisa ini ya, misa ya? Bisa misa dengan penerapan protokol kesehatan. Yang tentu tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya masih belum bisa ke gereja. Iya, bagaimana caranya kamu menghidupi imanmu di masa pandemi? Ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya mengikuti misa secara online, tapi itu bisa dibilang kadang ikut, kadang enggak. Kadang juga kalau misa online itu kan harus fokus kan, jadi kadang ada orang yang lewat lah, jadi ada orang yang mau butuh kesini lah. Jadi kadang saya misa online ini kurang hikmat bagi saya kan. Jadi mungkin saya sepenuhnya bisa ikut, tapi kadang juga tidak bisa ikut. Terus kalau dalam masa pandemi ini mungkin ya saya perbanyak doa juga seperti biasa yang saya bilang tadi. Jadi mungkin untuk pendalaman iman saya di masa pandemi dengan melakukan doa dan juga misa online pas saat itu. Oke, bagus juga. Ini juga bisa dicontoh ya oleh teman-teman yang ada di rumah bahwa kita harus berdoa setiap hari
Dan ketika kita nggak bisa mengikuti misa secara langsung ya kita harus mengusahakan untuk bisa mengikuti misa online gitu. Oke, Joyvan, apa harapannya nih, harapan dari dirimu untuk para OMK di luar sana yang sampai detik ini masih bingung mau melakukan apa atau mau berbuat apa? Jadi sebenarnya sih saya sendiri nggak bisa memotivasi orang lain dan juga nggak bisa ngajarin orang lain kan. Mungkin ada yang lebih baik dari saya mungkin kan. Jadi saya pesan sih be yourself. Jadi kalian jangan mau ikuti kata orang. Saya sendiri juga mungkin orang tua saya nggak pengen saya juga seperti ini kalau belum sukses tapi ya. Iya, kalau belum Karena sukses. mungkin orang tua mikir ini ngapain sih anak buat YouTube? Emang bisa sukses, bisa dapat duit. Jadi karena saya tekun, saya percaya saya bisa menjadi YouTuber karena saya itu berani mencoba yang pertama. Jadi kalau kalian yang menjadi OMK atau anak muda Katolik, kalian harus berani memulai apapun itu karena di sini kita zaman modern. Jadi semua pekerjaan itu bisa kalian dapat dari HP kalian sendiri atau dari komputer kalian sendiri. Jadi kalian jangan terpaku dengan satu pekerjaan, tetapi kalian mulai berkarya dimanapun itu, dari Instagram, Facebook, maupun YouTube. Oke, tips nih yang terakhir, tips yang paling utama nih supaya bisa sukses di usia muda. Tipsnya sih sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Yang pertama ya harus pasti berani memulai. Karena orang tuh udah banyak planning, cuman takut untuk memulai. Karena kita mau memulai, pasti kita harus siap untuk gagal, untuk jatuh, dan kita harus berani bangkit dari kejatuhan tersebut. Oke, yang pasti dan yang utama adalah kita harus berani memulai. Kemudian juga seperti yang disinggung di depan tadi, kita nggak boleh sombong, harus rendah hati. Saya sadar kalau penghasilan saya itu berkat dari Tuhan, tetapi karya yang saya dapat ini untuk persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, berarti hasilnya apa yang sudah diperoleh kembali lagi kepada Allah karena semuanya ini juga diperoleh dari Allah yang ada di surga. Oke, selanjutnya apalagi nih Joyvan untuk kaum muda? Dan untuk anak muda yang di luar sana, ayo kita berkarya, kita berkreasi karena kita ini masih sangat muda dan kita masih punya waktu banyak untuk berproses, menerima kegagalan dan bangkit kembali. Jadi kita harus berusaha di masa muda ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk mendapatkan segala jeripaya kita di hari tua nanti. Oke, sangat menginspirasi sekali teman-teman. Oke, Joyvan, terima kasih nih atas sharingnya. Selamat berjuang untuk ngekontennya juga. Semoga bisa lebih sukses lagi. Amin, amin. Apakah ada planning untuk bisa mendapatkan yang lebih tinggi dari ini? Sudah pasti, cuman berharap dan berdoa teruslah. Berusaha juga ya. Jangan lupa. Oke, Joyvan, terima kasih sudah hadir di channel YouTube Promodito SCY. Nah, teman-teman, terutama untuk teman-teman muda, jangan lupa kalau di usia muda kita juga bisa sukses. Jadi, yang utama adalah jangan takut untuk memulai, gitu ya. Oke, sekian sharing dari Joyvan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Vivat Cor Jesu, Per Cor Marie.